Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Selamat datang di iCast, AIJ Podcast. Bersama saya Miss Ro yang akan menemani 1 jam ke depan. Dan pastinya saya nggak sendiri. Saya ditemani oleh host satu lagi yang bombastis, fenomenal, spektakuler. Kayaknya no words ya untuk bisa mendeskripsikan betapa famousnya dia gitu ya. Siapa sih dia? Famous tapi tidak manis, tapi kelimis, necis, oke lah. Ini nih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi salam sehat buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga kita, keluarga kita, dan keluarga besar PT Akebono Break Astra Indonesia selalu diberikan kesehatan dan tentu saja keluarga dan segala macamnya terhindar dari COVID-19. Amin. Dimulai dengan doa. Iya, dimulai. Baik, teman-teman, di tengah-tengah kita sudah hadir tamu yang bahasanya tidak asing ya, famous, tidak asing di teman-teman AIJ, yaitu Dr. Komalasari. Semangat pagi teman-teman AIJ, salam sehat selalu. Salam sehat. Baru mau saya minta, sapa dulu dong teman-teman, udah nyoba duluan. Udah klik ini ya, klik. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Semoga kalian juga sehat. Amin. Dan juga semua teman-teman yang mendengarkan. Keluarga sehat. Amin, sehat. Perjalanannya gimana dong? Dari rumah ke AIJ macet atau mampir dulu? Sekarang mulai macet. Sempat awal-awal pandemi kita santai, kalau cepat. Sekarang sudah mulai macet kembali. Oke, Dokter Komalasari. Anyway, terima kasih banyak dokter sudah mampir ya, sudah mau diundang menjadi narasumber di iCast, AIJ Podcast. Apa sih itu sebenarnya? iCast itu apa? Keren Astra International Podcast. Oh, iCast itu apa? Awalnya mau iPod, tapi iPod punyanya Apple. iCast, AIJ Podcast. AIJ Podcast ini adalah tren belajar bahasa kini yang kita kemas melalui audio visual. Jadi kita AIJ itu nggak kalah tren gitu. Wih, keren. Luar biasa AIJ. Oke, tapi sebelum kita mulai diskusi atau topik kita pada sore kali ini, kayaknya udah siap-siap kita mau. Ya, jadi kita agak sebelum diskusi, jadi kita agak yang fun-fun dulu. Jadi kita akan ada tebak kalimat. Apakah itu mitos atau fakta? Silakan teman-teman jawab. Nanti yang akan tercepat itu nanti akan dapat hadiah dari panitia. Tapi jawaban yang benarnya ya tetap ya dari dokter ya. Oke, kita mulai, Miss. Sama kan ya? Sama. Beda ini hasil terakhir. Oh iya. Jadi ini Dok, yang kita lakukan di awal-awal pandemi setelah lockdown masuk, jam istirahat jam 10 itu tuh pada baris tuh karyawan pada berjemur di sinar matahari. Jadi pernyataannya mitos atau fakta? Sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung UV. Gimana, Dok? Mitos. Ya, tapi memang virus sinar matahari sangat bermanfaat kalau kita berjemur, adalah membantu pembentukan vitamin D3 di dalam tubuh kita. Dan vitamin D3 ini berfungsi juga selain untuk tulang, juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Secara langsung itu mitos, tapi secara tidak langsung sebenarnya ada kaitannya dengan kekebalan tubuh ya. Begitu ya, Dok. Betul. Terus kali ini terakhir ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Wah, ini masih ada ya seperti ini ya. Jadi banyak nih polemik sosial media yang masih menganggap ini mungkin mitos, atau mungkin ada yang menyangka this is a fakta gitu ya. Virus corona. Nah, mitos atau fakta, virus corona itu ada? Karena virus corona itu betul-betul ada. Dia adalah mikroorganisme yang sangat kecil sekali yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan betul-betul menimbulkan
bisa menimbulkan penyakit corona. Fakta. Fakta artinya. Fakta, ya. sorry ya, fakta. Benar-benar Saya sorry. jadi shock. Iya, kaget juga. sorry ya, itu fakta. Jadi benar. Jadi kalau umpamanya ada yang tidak percaya, itu tolong diperbaiki. Benar, virus corona itu ada dan menimbulkan bisa menimbulkan penyakit virus. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Corona ini masih ada gitu ya. Iya, faktanya di sekeliling kita, masuk keluarga kita, masuk teman-teman karyawan juga kan ada yang kena gitu. Kena ya. Iya, betul sekali. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, saya mau nyapa dulu audiens. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 ya. Silakan teman-teman semua, apabila ada pertanyaan silahkan langsung drop your comment atau pertanyaan apapun melalui komen yang ada di Zoom masing-masing. Iya. Jadi sebenarnya sama tadi yang menjawab dengan cepat akan dikasih hadiah, terus yang bertanya pertanyaan terbaik terunik juga nanti Dapat akan hadiah. dapat hadiah juga dari para panitia. Jadi teman-teman dari sekarang ya sambil mendengarkan materi, kalau ada memang yang mau ditanyakan silahkan. Tapi cakupannya yang masih terkait dengan vaksin. Hadiahnya apa aja, Miss? Hadiahnya apa ya? Naik gaji gitu ya? Nambah bonus gitu? Seneng Nggak saya. boleh ya? Atau nggak saya jadi audiennya aja gitu? Ya paling counterpan gitu. Ada listrin gitu. Kalau nambah OT mah agak susah. Ya nanti hadiahnya nggak bisa saya kasih tahu sekarang. Ini nggak surprise nanti. Iya, jadi justru itu, jadi teman-teman harus tetap online ya, jadi bersama-sama kita diskusi. Baik, lanjut sepertinya kita akan mulai diskusinya, Dok. Jadi ngobrol. jadi santai. ngobrolnya ya agak santai aja sih. Santai. Dok. Jadi karena ini memang pertama kali ya kita bawa santai aja. Jadi ini terkait dengan tema kita sebenarnya terkait dengan vaksin, ya vaksin. Jadi fokusnya memang vaksin. Kalau kita lihat di beberapa media sosial, TV, terus atau di grup-grup WhatsApp itu berseliweran banget tuh, sehingga saya secara pribadi bingung ini mana yang benar mana yang salah sih gitu, terkait dengan vaksin ini. Nah, jadi ini yang nanti akan kita obrolkan tipis-tipis dengan Dokter Komala. Jadi terkait dengan vaksin. Jadi cakupannya terkait vaksin ya. Untuk hal-hal lain, halal haram itu ya teman-teman bisa cari referensi di luar atau ini konspirasi global gitu ya. nggak akan ada habisnya untuk dibahas. Setuju. Jadi kita fokusnya adalah yang terkait dengan vaksin. Ya bagaimana all about vaksin. Nah, jadi vaksin itu apa sih, Dok? Masih bias ya sekarang definisinya macam-macam ya. Jadi kalau menurut definisi yang disebut vaksin itu adalah obat yang dimasukkan ke tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh. Itu kata vaksin. Jadi kalau divaksinasi artinya perlakuan memasukkan obat tersebut, proses memasukkan obat ke dalam tubuh seseorang, sehingga terjadilah nanti proses yang disebut imunisasi. Jadi proses di mana setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, tubuh akan merespon dan membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit sesuai dengan vaksinnya. Oke, sudah dapat gambaran ya definisinya tentang. Jadi beda ya vaksin sama imunisasi. Ya. Tapi proses serangkaian. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama-sama untuk membentuk kekebalan tubuh. Itu satu rangkaian proses. Ya. Bahasanya kalau orang pabrik yang kan ngomong satu rangkaian proses sampai finish. Nah, proses memasukinnya seperti apa, nama suplai atau obatnya apa, terus proses pengembangan setelah disuntikin atau terserah nanti metodenya seperti apa. Itu juga, tapi itu satu rangkaian proses. Artinya kalau vaksinasi COVID-19 ini kalau ngomongin proses ya Dok ya, sama ya seperti imunisasi gitu. Kalau kita ke dokter gitu ya, saya bawa anak saya atau Pak Ajan bawa anaknya ke dokter untuk vaksinasi, untuk imunisasi gitu kan juga mirip ya, sama ya Dok ya prosesnya. Ya, jadi sebenarnya bagaimana sih
Kenapa dimasukkan? Ya tujuannya adalah untuk merangsang tubuh kita untuk membentuk kekebalan. Nah, vaksinnya sendiri bermacam-macam. Ada yang dari virus yang inaktif, ada dari proteinnya, ada dari sel dendritiknya. Jadi itu tergantung dari jenis vaksin yang dimasukkan. Nah, kalau seandainya dimasukkan virus inaktif, tujuannya adalah apa? Untuk merangsang tubuh kita secara umum itu setiap ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, dia berusaha melawan sehingga membentuk kekebalan dari tubuh sendiri untuk melawan virus atau kuman yang masuk. Nah, jadi begitu kita masukkan vaksin, tubuh kita begitu kita masukkan virus yang inaktif atau virus yang mati, tubuh kita langsung bentuk kekebalan. Jadi bukan membentuk penyakit, tetapi adalah membentuk kekebalan. Jadi salah besar kalau yang mengatakan setelah divaksin, wah dia malah contohnya vaksin COVID ya sekarang ya, wah dia langsung katanya 2 hari 3 hari kemudian kena vaksin COVID. Ya itu adalah salah besar. Ya ada juga teman saya. Ya yang mengatakan begitu ya, itu salah Habis besar. divaksin terus kena COVID gitu ya. Ya. Bukan akibatnya. Bukan. Karena dia kan virusnya inaktif atau virus dimatikan. Mungkin sebagai kita berpikir gini, sekarang ini mungkin karena corona itu sesuatu yang sedang in banget ya. Contohnya kita punya anak, kita bawa anak kita ke dokter untuk mendapatkan proses imunisasi. Jadi kan diberikan vaksin umpamanya polio atau itu bukan berarti virusnya itu bikin orang anaknya sakit polio kan, tetapi membuat anaknya kebal terhadap penyakit polio. Jadi tercerahkan gitu kan, Bung Haizan? Ya, tadi itu secara umum sudah dijelaskan sama Dr. Komala terkait dengan prosesnya. Itu saya masih bingung, terutama karena kita memang orang pabrik gitu, orang eksak lah bahasanya ya. Jadi kayak cara kerjanya itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya khawatirnya dia akan bergabung sama apa, yang disuntikin di area mana, takutnya nanti masuk ke darah atau seperti apa? Takutnya ya nanti berubah jadi, kalau misalnya berubahnya jadi superhero gitu kan. Jadi Spider-Man. Oke, tapi kalau jadi penjahat kan agak repot juga sih. Bener dong, ini banyak sekali di rumor-rumor gitu kan ya sosial media, jadi agak bingung ini. Seperti apa secara kerja vaksin? Ya, jadi vaksin itu seperti saya katakan tadi adalah virus yang sudah dimatikan atau virus inaktif. Dimasukkannya melalui intramuskular, artinya dimasukkan melalui otot dalam biasanya. Jadi kita disuntikkan di dalam, kemudian akan masuk ke dalam masuk ke dalam peredaran darah, beredar seluruh tubuh kita berusaha membentuk kekebalan. Ya prosesnya memang tidak rumit, itu kalau diceritakan panjang. Tapi secara orang awam perlu tahu bahwa dengan memasukkan virus inaktif itu tubuh kita dirangsang untuk timbul kekebalan. Jadi jangan pikirnya yang neko-neko, yang aneh-aneh gitulah. Jadi memang goalnya adalah vaksinasi imunitas. Ya, pasti akan timbul imunitas. Nah mungkin sekarang kan ada yang mengatakan, benar nggak sih setelah disuntik vaksin timbul kekebalan? Ya kita harus percaya dan yakin. Karena setiap itu tergantung dari daya tubuh kita masing-masing. Ada yang membentuk kekebalannya cukup tinggi, ada yang membentuk kekebalannya cuma sedikit, tapi yang pasti setelah kita mendapatkan imunisasi, setelah kita divaksin dan mendapatkan imunisasi, tubuh kita pasti akan mendapatkan kekebalan. Cuma kan kekebalan itu tidak seumur hidup, ada masanya, berlaku berapa bulan, beberapa tahun, tergantung dari pembentukan kekebalannya itu. Kalau secara range waktu nih dok, saya dengar soalnya di masing-masing beda-beda tuh, ada yang terutama vaksin 1, vaksin 2 ya ada selisih 2 minggu, ada yang selisih 1 bulan bahkan. Itu tergantung dari jenis vaksinnya. Jadi ada jenis vaksinnya. Ada dulu yang waktu pertama kali kita pakai vaksin yang namanya Sinovac, itu kan kalau untuk yang usia muda, ya kan, itu di 2 minggu. 2 minggu. Kemudian kalau yang lansia 1 bulan. Tapi belakangan sekarang semua dijadikan 1 bulan. Itu kan semuanya ada penelitiannya. Nah kalau kita jadi dapat vaksin gotong royong nih umpamanya ya, itu kan pakainya ada 2, bisa Sinopharm atau CanSino. Kalau Sinopharm ini katanya 21 hari.
Jadi antara pemberian imunisasi pertama dan kedua, vaksin yang kedua itu 21 hari sampai 28 hari. Tapi 21 hari bisa. Nah, katanya sih 2 minggu setelah setelah suntik yang kedua pasti timbul antibodi. 2 minggu ya. Minimal 2 minggu. Berarti kalau keluar kota udah nggak perlu antigen. Oh, tetap. Jadi artinya yang dengan kita divaksin, dengan kita diberikan kekebalan, bukan berarti kita pasti 100% terhindar. Tapi kita sudah ada kekebalan tubuh sehingga kalaupun terpapar, kita tidak mendapatkan komplikasi yang serius. Wah, jadi prokes itu tetap. Prokes tetap. Dokter, ini curcol juga sih sebenarnya ya. Apakah vaksinasi COVID-19 itu sebagai solusi yang terbaik gitu dok untuk mengatasi pandemi ini? Ya. Kenapa sih nggak cukup aja kita makan makanan yang sehat, pola hidup bersih dan sehat, menjaga prokes, udah gitu aja gitu? Ya. Setuju, harus tetap prokes itu diteruskan. Sampai kapan? Nggak tahu sampai kapan. Ya mungkin bisa 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun tergantung kondisi. Itu juga sebenarnya tergantung juga masyarakat. Mau cepat nggak terbebas. Kalau mau ikutilah saran pemerintah, semua 100% harus mendapatkan vaksin. Kenapa? Karena efikasi itu artinya kemampuan vaksin itu membuat itu global ya, bukan berarti perorangan. Jadi pokoknya dari 100 orang nanti dapat vaksin, diharapkan 65% itu pasti dia bisa terhindar dari COVID, kekebalannya menjadi lebih baik, ya kan? Nah, kalau umpamanya targetnya 100 tapi yang dapat cuma 50, ya berarti kekebalan yang dapat di masyarakat itu kan tidak mencapai 65% dari yang kita harapkan. Jadi tergantung partisipasi masyarakat nih. Ayo kita sama-sama kita terima vaksin. Kita vaksin jenis apapun sehingga masyarakat kita itu makin banyak yang punya kekebalan tubuh, virus corona akan cepat hilang. Ya nggak vaksin bisa lama banget kita prokes terus ya nggak selamanya juga. Kalau umpamanya 100 yang vaksin cuma 50 ya nggak tercapai. Ya, tadi bayangan saya kalau udah vaksin bebas, sudah kelontang-lantung. Mau liburan ya dokter. Saya sudah nggak betah sampai liburan. Jalan di pantai ongkang-ongkang gitu. Tapi mungkin masih kalau tetap... jalan di pantai boleh lah dibuka sebentar gitu loh Pak. Untuk dapat udara pantai. Tapi jangan di dalam kerumunan. Oh, berarti sebenarnya opsinya adalah tetap vaksin plus prokes ya. Nggak ada yang vaksin doang itu bukan opsi. Jadi vaksin plus prokes. Ya. Oke, tadi Dokter Komala juga sudah sempat nyinggung kita melakukan AIJ, ikut bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kadin, ikut vaksin gotong royong. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri. Oh, bukan Udin ya? Kang Udin. Kang Udin itu. Ya, jadi ini sebagai upaya dari manajemen sih, dari manajemen untuk ya melindungi karyawan, melindungi keluarga karyawan, lebih jauh lagi kita bahasanya yang melindungi bisnis gitu. Jika SDM kita lindungi ya otomatis akan melindungi bisnis. Betul sekali. Jadi kan ini salah satu upaya yang terbaik yang kita lakukan. Kalau artinya kita kan sudah kerjasama nih ya dengan Astra Otopa dan Kadin yang memfasilitasi. Tapi kita sebenarnya nggak tahu nih dok kapan kita dapat jatahnya, jadwalnya gitu ya. Mungkin bisa jadi 2 bulan ke depan kita dapat, wah ini harus disiapin nih dok, ya kan. Pertama siapa saja nih dok, kriteria siapa saja atau apa saja yang boleh mengikuti program vaksinasi. Ya, jadi orang yang mengikuti vaksinasi itu mulai dari umur 18 tahun ke atas. Oh, minimal 18 tahun. Ya, minimum 18 tahun. Sampai 100 tahun boleh nggak? Boleh. Saya nggak ikut dong dok. Dia masih di bawah 17. Oh, masih 17-ku ya. Ada-ada aja emangnya. 18 tahun ke atas itu sudah boleh. Tetapi untuk sementara karena jumlah vaksinnya mungkin juga terbatas, sementara mulai hari ini itu sudah hari ini sudah mulai ke umur 50 tahun ke atas. Jadi selama ini kan kita tahunya baru lansia, kemudian
guru, ya Iya, kan, iya. UMKM, pokoknya yang itu. Tapi kalau sekarang semua yang di atas 50 tahun ke atas Iya, sudah iya. boleh Sudah boleh mendapatkan memberikan vaksin. vaksin. Minimal 18 tahun, Itu maksimalnya ya bebas ya dok ya. Nah, bebas Ya. sampai 100 tahun. Karena kemarin ada nenek-nenek 99 tahun bulan Mei kemarin masih dapat vaksin. masih dapat vaksin. Itu yang sudah udah kalah. 99 tahun tapi masih gagah. Masih gagah. Hmm. Oke. Tapi Pas ngomong kalau gagah, selain saya. oh gitu. Selain tadi ya dok ya, usia ya, kita lihat dari mungkin ada yang punya penyakit bawaan gitu atau ke ibu hamil. Kalau saya nih dok ya, masih menyusui, saya juga bingung nih, ikut vaksin atau aman tidak atau Ya. seperti apa, boleh nggak dok gitu? Kalau ibu menyusui masih boleh. Sekarang saya lihat ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi tergantung juga dari tempat. Tapi sebenarnya sih nggak ada masalah. Ibu menyusui boleh. Tapi sementara ibu hamil mungkin belum. Oke. Ya kan? Kemudian orang dengan penyakit khusus, umpamanya kencing manis, diabetes, kalau dia terkontrol itu boleh. Nah, batasannya dilihat dari pemeriksaan laboratoriumnya, HbA1c-nya harus lebih kecil dari 7,5 umpamanya. Kemudian orang dengan penyakit autoimun, tapi dia autoimunnya terkontrol, artinya selama ini dia tetap kontrol, dapat obat dan dia tidak ada masalah, boleh. Yang mungkin penyakit kanker, nah itu tidak boleh. Penyakit dengan HIV itu tidak boleh. Orang dengan gangguan sakit paru-paru yang serius itu nggak boleh. Itu penyakit-penyakit berat ya, Miss ya? Ya. Yang masih saya herankan kalau misalnya orang-orang yang dulu di kriteria ini kena COVID, itu bukannya yang paling ekstrim ya, dok? Ya, tapi kan pemberian vaksin itu juga kan kita harus tahu apakah pemberian vaksin pada orang-orang demikian memperburuk keadaan dia enggak. Kalau memperburuk kan malah lebih bagus jangan. Ya, tapi kalau dulu kan katanya orang darah tinggi boleh enggak? Sebenarnya boleh. Selama waktu mau divaksin darah tingginya itu ada batasannya. Biasanya tidak boleh lebih dari 180/110. Tapi tergantung juga dari tempat pelaksanaannya. Ada yang 160 juga dia nggak mau. Ya, orang yang pas suhu tubuhnya hari itu panas di atas 37,5, tunda dulu. Tunda dulu minum obat. Kalau ternyata dia turun, silahkan 2 hari kemudian ya kan dia daftar lagi ya. Tapi kalau umpamanya nggak turun, periksa COVID ya kan, tetap mana tahu sudah sakit gitu ya. Oke, berarti artinya nanti sebelum kita dilakukan vaksinasi itu Ya, ada screening. ada di screening, awal dulu ya. ya dok ya. Jadi ada meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 ada screening. Jadi nggak asal-asal main suntik nih gitu. Tetap Jadi ada nggak usah takut. verifikasi terlebih dahulu. Kemarin orang saya juga begitu, Miss. Jadi mau jadwal vaksin, lagi flu nggak enak badan, ya langsung disuruh reschedule, nggak boleh. Sebaiknya gitu. jangan ya. Atau mungkin gini, ada orang kan yang punya alergi ya. Alergi. Ini alerginya kan kita sendiri yang tahu kita alergi apa. Kalau kita merasa kita saat ini dalam alergi yang cukup serius atau apa ya sebaiknya kita tunda. Atau orang yang sudah biasa minum obat alergi ya minum. Orang yang ada darah tinggi sebelum divaksin minum. Jadi apapun yang rutin kita minum obatnya harus tetap dijalankan. Ya, artinya kalau di mana kondisi kita abnormal ya kan, merasa nggak seperti biasanya, ya mungkin ditunda dulu gitu. Tapi selama nggak ada dalam kondisi seperti itu ya aman-aman aja ya dok ya untuk melakukan vaksinasi. Ya, jadi saya sudah banyak dengar cerita nih dok, ya teman-teman, maksudnya ada yang sudah vaksin. Jadi ada yang reaksinya macam-macam gitu. Ada yang tensinya tinggi, ada yang setelah itu 2 hari setelahnya meriang, ada yang muntah-muntah gitu. Yang di Akebono juga yang sudah melakukan vaksin juga merasakan hal yang sama. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah maksudnya apa sih maksudnya yang harus dipersiapkan gitu dok sebelum vaksin itu, yang kita persiapkan itu apa gitu, apakah minum vitamin atau ya dari kalau itu kan dari sisi psikisnya seperti apa, mentalnya mau harus seperti apa gitu dok. Mungkin misalnya gini dok, kita Senin jadwal vaksin nih, karena hari Jumat atau hari Sabtu, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pasti kita itu harus mempunyai tubuh yang fit. Supaya tubuhnya fit bagaimana? Tidurnya harus cukup. Kalau perlu kita minum vitamin, kita berolahraga supaya lebih sehat. Ya, nah hindari minuman beralkohol, umpamanya itu juga nggak boleh.
ya kan? Nah, kemudian kalau yang biasanya olahraga, tetap olahraga. Selama nggak olahraganya yang berat-berat gitu, silahkan begitu. Tidur yang pasti harus cukup. Nah, jadi pada waktu divaksin, pada hari kita divaksin, kita benar-benar sudah sangat fit. Karena dengan tubuh yang fit, setelah kita mendapat vaksin, kekebalan tubuhnya akan menjadi lebih baik, lebih bagus. Jadi Kalau intinya misalkan fit berarti. fit ya. Kalau misalkan kita habis pulang kerja gitu udah habis Hmm. lembur gitu, boleh nggak langsung Ya, vaksin? kalau lembur dan artinya malamnya dia nggak tidur cukup, ya sebaiknya jangan. Oh, istirahat dulu. Ya kan, harus istirahat yang cukup ya. Bisa digantikan nama yang lain dulu. Iya, bisa Ini diatur. Mbak Iza. Nanti dikejar kalau udah vaksin. Iya, benar. Ya kan nggak langsung serentak dibagi-bagi dulu kan Iya. momennya. Nah, ini mungkin langsung aja nih Dok. Setelah divaksin, kita siapin, masuk nih ya proses vaksinasi. Apa nih Dok? Gejala-gejala yang muncul gitu setelah vaksin ini rame banget nih Dok. Iya, benar. Ada yang panas, ada Iya. yang Iya. sehat-sehat aja nih. Gejala-gejala yang umumnya muncul setelah vaksinasi. Ya, yang namanya juga divaksinasi berarti dimasukkan virus yang inaktif di dalam tubuh kita. Tubuh kita akan melakukan respons, ya kan? Nah, responnya macam-macam. Ada yang responnya lokal. Jadi hanya di area suntikan, pokoknya jadi jadi perih, jadi pegel, jadi panas, jadi medan magnet juga. merah. Nah, kalau medan magnet saya belum bisa menyatakan ya. Nah, tapi juga bisa terjadi juga yang sistemik. Jadi ini semua kita sebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI itu menimbulkan bisa lokal, bisa sistemik. Kalau sistemik artinya menyeluruh. Orangnya jadi demam, orangnya jadi kejang-kejang, bisa aja ya. Tapi amit-amit sih enggak. Kemudian bisa muntah-muntah. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung dari persiapan mental kita. Kita sebelum vaksin, waduh, kata orang begini, begono, pasti terjadi. Tapi kalau kita siap dan kita yakin, saya yakin tuh enggak. Saya sendiri udah loh, saya udah 2 kali. Puji Tuhan enggak ada sama sekali keluhan. Tapi kalau kesenggol 1 jaman beneran, nah itu ada sedikit sakit. Tapi setelah itu oke, enggak apa-apa. Kalau ada yang bilang, enggak ada yang bilang ya Dok, ini sih, lihat kalau sendiri terjadi, sih, iya. Lemes Dok habis divaksin. Emang iya Dok? Ada yang katanya lemes, ada yang katanya bawanya ngantuk melulu, ada yang katanya baunya lapar melulu, ada. Jadi setiap orang mempunyai respons yang berbeda. Kalau umpamanya responnya itu cuma begitu, mungkin ya udah santai-santai di rumah. Pokoknya setelah kita diimunisasi, kita banyak istirahat. Janganlah jalan ke mall, kemana gitu ya, benar-benar istirahat. Iya. Nah, kenapa? Karena supaya pembentukan antibodinya juga menjadi lebih baik kan. Tetapi seandainya kalau nanti teman-teman setelah mendapatkan vaksin, setelah disuntik, terus kemudian kok terjadi hal-hal yang sedikit agak ekstrim, umpamanya jadi muntah-muntah atau panas tinggi, jangan sungkan telepon ke hot service yang ada. Jadi nanti setelah kita divaksin, kita dapat sertifikat dari tempat kita vaksin itu, jadi di tanggal berapa, jam berapa, di mana, dan kalau terjadi gangguan, hubungin hot service-nya siapa. Ya, jadi jangan hubungin Dr. Komala, jangan hubungin Mas Ari, karena masalahnya kita nggak tahu kan itu respon yang dapat itu apakah dari karena vaksin apa enggak gitu. Jadi jangan dibiarkan, jangan sungkan-sungkan telepon. Tapi kalau telepon kita just info untuk cari ini boleh, cuma maksudnya pertolongannya tetap sebaiknya ke hotline service-nya. Oke, tapi artinya memang aman ya Dok ya? Tergantung tubuh orang tuh beda-beda responnya ya. Artinya ketika habis divaksin lemas atau enggak mungkin ngantuk atau enggak mungkin itu tadi ya panas, itu sebenarnya ya masih kondisi-kondisi normal ya gejala setelah vaksin. Sama persiapan hati dan mental. Mental benar. Jadi jangan apa-apa udah ketakut duluan. Jadi kalau udah siap vaksin ya udah itu sesuatu yang positif, ayo. Jadi benar-benar ini. Ya tadi sudah dijelaskan sama Dr. Kamala ya, lebih ya karena tadi memang terkait dengan persiapan. Nah, yang tadi setelah vaksin itu nggak boleh beraktivitas yang berat-berat. Itu kira-kira berapa lama sih Dok setelah vaksin? Enggak, maksudnya apa aja yang harus kita lakukan nih setelah vaksinnya biar aman atau
tidak mengganggu pembentukan antibodi. Gitu. Yang pasti setelah kita divaksin kita tetap boleh bekerja. Oh. Nah, itu dulu deh. Soalnya nih arahnya pertanyaannya nih ke arah situ tuh. Berapa hari ya saya harus cuti gitu? Tetap harus harus boleh bekerja, Oke. ya kan? Jadi tidak ada halangan untuk bekerja seperti biasa. Bekerja berat tuh maksud saya tuh ya jangan umpamanya olahraga yang ekstrim, panjat gunung, daki gunung kayak gitu jangan. Artinya kalau untuk pekerjaan sehari-hari silahkan. Nah, kemudian kita mau minum gitu. vitamin, mau minum apa ya silahkan. Tidak ada persiapan khusus pos vaksin. Saya habis pos vaksin saya malah jalan-jalan. Jalan-jalan, cari makan, tapi tetap dengan prokes ya. Iya. Ya, artinya itu salah satu cara juga sih Iya. kita nggak was-was atau nggak Iya. stres mikirin ini gimana ya, saya gimana ya after vaksinasi Vaksin, ya. gitu. Sebelum lebih lanjut, saya mau nyapa Audrey dulu nih, Pak. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan list atau tulis aja di komen, nanti akan kita tanyakan langsung kepada Dokter Komala. Oke, gitu Pak Hasan. Lanjut Pak Hasan. Tadi masalah pos vaksin tadi seperti apa? Ada tips nggak dokter? Misalkan habis divaksin, itu harus dia apa nih di rumah gitu? Itu harus tetap kerja. Iya, itu nggak ada tip khusus. Tetap aja beraktivitas seperti biasa. Jadi nggak usah, aduh, tentang divaksin saya hari ini nggak masak ya suamiku, aku mau tidur gitu. Iya. Itu sih kebenaran nih. Itu efek vaksin yang negatif. Negatif. Tapi bukan karena vaksinnya, itu Iya, males. benar. Jadi tetap memang ya so far nggak perlu ini ya dok ya, nggak perlu panik ya, panik setelah divaksin harus sedia paracetamol lah. Ya kalau umpamanya agak sedikit sumong, sedikit panas mau minum paracetamol 500 ml yang biru itu silahkan. Itu artinya itu cuma obat ringan ya. Atau nyeri, ini benar-benar rasanya nyeri banget umpamanya gitu, minum paracetamol aman. Paracetamol itu aman untuk lambung, aman untuk ibu hamil, aman untuk segala-galanya. Tapi obat-obat yang lain juga maksudnya nggak berimplikasi nggak kalau habis vaksin? Maksudnya habis vaksin nih bisa jadi, tapi sebenarnya bukan efek vaksin sudah maksudnya sakit yang lain. Jadi boleh nggak konsumsi obat? Boleh. Kecuali mungkin kalau pemakaian obat-obat khusus ya untuk penyakit khusus ya itu coba ditanyakan ke dokternya. Ya kan apa boleh dibarengin apa enggak. Tapi setahu saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Ini pasti udah ada question and answer ya dari peserta ya. Jadi udah hampir 40 menit kita diskusi dengan ngobrol tipis-tipis dengan Dokter Komala. Jadi sudah kita bahas apa itu vaksin, definisinya seperti apa, terus apa namanya siapa aja yang boleh, cara kerja dan tips before sama after vaksin seperti apa. Kita lanjut ke ini kali, Miss. Ada pertanyaan. Yang bertanya. Dari siapa ya? Dari siapa itu? Dari Pak Yulvan. Wah, sahabat saya itu, Miss. Halo Pak Yulvan. Apabila sudah divaksin, tidak terkena COVID, gejalanya hanya ringan atau tetap bisa kematian tuh? Nah ini setelah vaksin. Oke. Nah, kalau umpamanya nggak ada komorbid, jadi artinya kita nggak punya penyakit bawaan yang di ini, mestinya sih ringan. Jadi mungkin nggak sampai sesak nafas, harus pakai ventilator, karena kita sudah punya kekebalan terhadap vaksin, terhadap COVID. Ya. Tapi masih bisa. Masih bisa. Jadi artinya kekebalannya tidak berarti tidak 100%, tapi minimum membuat badan kita itu bisa melawan virus corona sehingga penyakitnya nggak serius. Gitu. Bisa jadi malah kalau tidak ada komorbid ya dok ya, berarti bisa jadi kita OTG itu malah bisa ya? Bisa. Kalau ada komorbid, biasanya penyebab kematiannya itu karena komorbidnya, bukan karena COVID-nya. Iya. Tapi masih bisa itu ya dok ya, masih bisa ini menularkan. Kita masih udah vaksin, kena COVID seperti kata Pak Yulvan. Itu kita masih bisa menularkan. Tetap bisa, karena yang menularkan bukan kekebalan tubuh, kita punya kekebalan, tapi si virus COVID yang ada di badan kita itu yang bisa menularkan. Makanya kan kalau pemeriksaan
untuk COVID biasanya kan selalu kita anjurkan melakukan PCR. Di PCR itu nanti ada yang namanya pemeriksaan CT, cycle threshold. Di situ kita lihat biasanya nilainya 35 atau 40 tergantung dari laboratoriumnya. Biasanya kalau orang yang sudah pernah divaksin, itu kenanya PCR-nya nggak mungkin tinggi, nggak mungkin rendah deh. Biasanya 30-an. Jadi artinya cuma sebentar ya, cepat sembuh. Recovery-nya Ya, cepat. Oke, Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak Akbar RND nih. Ya mudah-mudahan tebakan saya benar. Imun yang sudah terbentuk bisa bertahan berapa lama? Yang sudah pernah bisa reinfection tapi dengan gejala ringan. Imun yang sudah terbentuk ini bisa bertahan berapa lama? Ya, Tadi nah sempat disinggung. Ya, sampai hari ini kan kita belum tahu ya. Itu tergantung dari badan kita, tubuh kita masing-masing. Nah, memang sekarang di banyak beberapa laboratorium bisa melakukan pemeriksaan kekebalan terhadap COVID. Tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Dengan kita lakukan pemeriksaan, kita umpamanya tinggi. Wah, kita merasa safe. Oh, saya udah tinggi, saya nggak usah pakai masker, nggak usah pakai apa. Padahal kekebalan itu kan tidak menetap. Dia bisa menurun. Jadi anjurannya sebaiknya nggak usah diperiksa. Kita mesti yakin dan percaya bahwa kekebalan itu sudah ada di dalam tubuh kita. Dan bisakah kalau umpamanya dia terkena vaksin, bisa nggak terjadi apa tadi pertanyaannya tadi ya, bisa infeksi terjadi gejala ringan. Nah, biasanya kan gejalanya ringan. Tapi dia bisa tetap bisa menularkan selama PCR-nya masih rendah. Tapi kalau PCR-nya udah tinggi, mestinya enggak. Ya CT-nya ya. Tapi cek itunya berarti ya, CT-nya ya. Jadi kalau setiap orang yang dicurigai dengan COVID, kan sekarang dilakukan swab antigen atau dengan genos. Kalau memang positif, itu kan kita langsung anjurkan PCR. Kita lihat berapa CT-nya. Kalau CT-nya masih rendah, itu pasti bisa menularkan. Nah, biasanya COVID itu 14 hari dari gejala awal pertama sampai 14 hari kemudian itu masih bisa menularkan. Lewat dari 14 hari itu menurut WHO tidak menularkan lagi. Meskipun mungkin CT-nya belum negatif, belum tinggi banget. Biasanya 30 ke atas biasanya udah nggak menular. Ya, tapi keganasan virusnya untuk menular udah nggak begitu sekuat ketika CT-nya rendah. Ini nyambung terkait dengan yang ditanyakan Pak Akbar tentang periodik kekebalan tubuh sih, Dok. Maksudnya ya tadi sempat di awal udah kita bahas, maksud vaksin ya imunisasi itu adalah satu rangkaian, artinya ya bentuknya sama untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Tapi kalau kita lihat bocah-bocah itu vaksin cuma sekali doang, Dok. Setelah itu kita nggak vaksin lagi untuk satu jenis tipe ya. Sampai bertahun-tahun sampai dewasa. Oh, itu tergantung dari virusnya. Tergantung dari virusnya. Jadi kalau seperti polio, DPT itu kan sudah penelitiannya udah cukup lama. Jadi dianggap dengan satu kali aja cukup. Tapi sebenarnya DPT, polio itu ada ulangannya. Ada ulangannya. Tapi itu setelah 6 kali atau saya kurang ingat juga ya, itu dia akan timbul kekebalan yang menetap. Berarti untuk yang COVID ini sampai sekarang masih belum ada rilis. Karena ini adalah sesuatu penyakit yang dikatakan masih baru. Ya, jadi sedang dipelajari terus begitu. Oke. Jadi mungkin peneliti juga akan melihat dari sisi urgensinya dulu. Iya. Mana dulu yang harus kita atasi. Iya. Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Rizka. Kalau vaksin yang berasal dari virus yang sudah dimatikan atau inaktif tadi, bagi orang yang sudah pernah terkena COVID harus divaksin karena sudah ada virus yang mati di dalam tubuhnya. Ini penyintas, Dok? Iya, penyintas. Jadi kalau untuk penyintas 3 bulan setelah dia dinyatakan sembuh, dia boleh dapat vaksin lagi. Kenapa? Begitu dia kena, pasti timbul kekebalan tubuhnya. Ada kekebalan. Tetapi kekebalan itu tidak menetap. Jadi dia pasti suatu saat dia akan menurun. Nah, batasnya penyintas itu 3 bulan. Jadi umpamanya dia bulan Desember kena COVID, katakan sembuh 3 bulan kemudian, jadi mulai sampai April ke sana dia udah boleh divaksin, boleh terima vaksin. Mungkin gini dokter, kalau orang sudah kena vaksin ya umumnya dia, berarti kan dalam tubuhnya itu sudah ada virus, tapi dia inaktif. Mungkin kalau dianalogikan sama kan seperti vaksin kan juga inaktif virus, artinya tubuhnya udah bisa. Tapi kalau sudah sembuh kan virusnya mati ya udah lama-lama hilang, diserap oleh tubuh, tidak menetap tinggal di dalam badan kita.
Tapi kalau vaksin beda lagi ya. kan Sama. udah bikin- Virus itu kan dimasukkan virus inaktif. Tubuh membentuk kekebalan tubuh. Nah, bukan berarti virus itu menetap seumur hidup ke kita, enggak. Jadi ini akan diabsorpsi setelah berapa lama dia akan hancur, diabsorpsi oleh tubuh. Absorpsi nggak bikin sakit, maksudnya diabsorpsi sehingga dia udah nggak ada lagi, tapi kekebalan tubuhnya terbentuk. Ya jadi jangan bayangkan kalau virusnya dimasukkan, kemudian seumur hidup kita punya virus di dalam badan kita, nggak kayak gitu. Kemana-mana bareng virus. Ya nggak seperti gitu. Itu artinya tetap ya dok ya. Yang penyintas pun Ya, juga tetap 3 bulan 3 batasannya. post COVID Ya. bisa divaksinasi. Tapi kalau nggak vaksin boleh nggak? Boleh aja, tapi dengan resiko sendiri. Dengan risiko sendiri. Jadi artinya kan berarti kan nggak terbentuk kekebalan, meskipun kekebalan itu buatan ya, Iya. kan kita berarti kan kita nggak punya kekebalan. Kita harapkan kekebalannya dari mana? Tadi berjemur matahari nggak bisa timbul Iya. kekebalan, Yang maka beli- hidung nggak bisa. Baik, next question dari Pak Widiawan. Kalau semua penduduk 100% vaksin, apakah bisa buka masker di tempat umum? Insya Allah bisa. Bisa. Insya Allah 100%. ya. Tapi ya artinya gini, jangan kita pengen cepet-cepet buka masker deh sementara karena virus itu kan ibaratnya kalau orang perang itu musuhnya. Cuma bedanya musuhnya ini nggak kelihatan. Entah dia sembunyi di mana, kita kan nggak tahu. Jadi kalau kita cepat-cepat buka masker, kalau ada virus nggak usah banyak-banyak deh. Mungkin ada maaf ya Pak Haisan, ada 1 orang aja di sini. Kita lagi ngumpul bertiga, tetap aja Miss Roh dapat, saya bisa dapat gitu. Jadi jangan berharap itu namanya buka masker dalam waktu cepat. Iya. Tapi kalau kira-kira secara kalkulasi minimum berapa ini dok? Minimum targetnya nggak harus 1% kan mungkin agak susah ya. Ya. 80% gitu sudah membentuk kekebalan kolektif lah bahasanya. Tergantung tadi berapa banyak yang divaksin masyarakat kita. Kalau 80%. Yang disebut efikasi itu kan. Efikasi tadi oleh Pak Haizan. Iya, kalau 100% masyarakat disuntik, tergantung vaksinnya Pak. Kalau Sinovac katanya 68,5%. Kalau Sinovac yang Gotorium katanya lebih bagus lagi 78%. Jadi tergantung dari vaksin yang dipakai. Ya artinya harus mencintai masker sih Ya, sekarang ya. mulai sekarang kita nikmati aja. Jadi gaya hidup kita sekarang keren, pakai kemana-mana pakai itu. Tapi saya yakin dan percaya dengan kita memakai masker itu otomatis kita terhindar dari penyakit yang paling enggak yang penularannya lewat airborne dan juga tidak menularkan kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Setuju nggak? Sekarang sejak pandemi buktinya kita pakai masker. Ya, ini keluarga saya ya. Kita semua pakai masker kecuali di rumah waktu makan. Tapi kalau umpamanya kita pas lagi ngobrol kita tetap pakai ya. Itu sejak dari pandemi Pak sampai dengan hari ini cucu saya, anak saya, mantu saya, termasuk kami suami istri nggak pernah sakit batuk pilek. Ya saya yakin dan percaya itu berarti benar-benar suatu proteksi yang baik. Ada efek buat yang lain Ya. ya. Kalau saya ada yang lebih lain lagi nih dok. Jadi kata orang malah saya lebih keren kalau pakai masker. Wih, keren. Itu antara memuja atau menghina itu beda tipis. Ya. Iya. Kalau untuk cewek nih sangat bermanfaat dok. Kita nggak perlu pakai make up dok. Ya betul. Tutup aja Gak usah udah. beli lipstik, Iya. pakai bedaknya tipis-tipis aja. Dan nggak usah juga apa-apa, kelihatan cuma matanya aja yang Iya. dihias gitu. Sama saya juga obat jenggot nggak beli setelah corona. Itu option gitu. Kalau hidungnya pasti udah ini dulu. Kok semua mau ditunjukin? Nggak boleh. Jangan. Oke, next question Pak Haizan. Terakhir ini COVID. pertanyaan berapa? Kelima. Terakhir Oh. berarti ya. COVID kan banyak varian. COVID banyak varian. Oh ya, COVID banyak varian. Jadi apakah harus vaksin semua atau cukup satu jenis vaksin saja? Oh, bukan COVID kali, vaksin kali mungkin maksudnya dok. Oh Ya, maksudnya gini maksudnya loh. COVID COVID-19 itu itu kan variannya variannya macam-macam. mutasi, Oh. mutasinya kan banyak. Oh, Artinya kita sekali Ya. vaksin aja gitu kan. Sementara vaksin itu kan cuma ada satu jenis. Satu gitu, jenis. ya. Jadi untuk sementara ya kita hanya memakai satu jenis karena kita itu kan dipelajari terus. Varian-varian baru ini kan mesti dipelajari dulu. Ini mempannya pakai apa? Tapi sementara kita harus yakin dan percaya setelah kita dapat vaksin, kita pakai jaga prokes, kita pakai masker, pasti kita nggak kena. Ya kan? Yang pasti jangan buka ini khususnya ini masker ini.
barang kecil yang Iya, kecil tapi Antik. sangat, iya, tapi sangat Bermanfaat. membuat kita Iya. terhindar dari segala penyakit yang bisa ditularkan lewat udara. Tapi lanjutin tentang pertanyaannya Pak Munir tadi, dokter. Artinya mungkin gini ya, mungkin nanti Akebono ikut gotong royong, kita dapat fasenya Sinopharm gitu ya, untuk periode pertama. Periode kedua harus Beda. sama dengan Sinopharm, atau Harus bisa tetap ini dok, kan Harus sama AstraZeneca Vaksin gitu yang atau pertama dan kedua itu harus tetap oh, sama. harus Satu paket, sama, ya. satu paket. Tapi umpamanya yang golongan pertama 300 orang dapatnya Sinopharm umpamanya ya. Iya. Nanti dapat lagi kita 300 orang kedua dapatnya mungkin Cansino. Ya nggak apa-apa. Oke. Karena kan Cansino tetap dia nanti dapatnya Cansino lagi. Kan tetap 2 kali. Jadi 2 kali suntik vaksinnya itu harus dengan obat yang sama. Iya, berarti harus satu merek gitu ya Pak ya, satu jenis vaksin. Kalau misalkan pertama Sinopharm, ya Tetap udah, Sinopharm. Maka itu kenapa vaksin ini tidak bisa langsung dibagi aja dulu semuanya. Nggak bisa. Karena nanti kalau periode yang akan datang kita dapat vaksin dengan merek yang lain, nggak mungkin, kita nggak bisa lakukan. Jadi biasanya dapatnya 1000 umpamanya. Berarti dilakukan pada 500 orang dulu deh. Sehingga periode yang kedua suntikannya dengan sama. obat yang sama. Iya, gitu. Oke, gitu dokter, dan kita sudah tutup ya pertanyaannya ya, karena memang obrolan sore ini singkat, padat, Ya, bermanfaat. nanti mungkin bila mana ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan ke poliklinik kita boleh Itu yang diskusi. saya maksudkan. Jadi emang diskusinya obrolan tipis-tipis cukup menarik. Saya yakin teman-teman juga masih banyak yang mau ditanyakan. Itu nanti bisa langsung ke poliklinik ya. Ke ngobrol poliklinik, santai ngobrol dengan santai saya. dengan Dokter Komala, dengan Ari. Jangan ke saya. Jangan ke saya. Atau mungkin gini dok, nanti ya kita lihat dulu nih dari rekan-rekan, bisa nggak atau ada feedback apa, kita pasti bisa untuk undang dokter lagi, Undang untuk lagi, sesi siap. berikutnya. Siap. Oke, Karena setiap Senin, Rabu, Jumat saya pasti ada di studio. Oke, Pak Ihsan, kayaknya sebelum ditutup harus ada satu patah, dua patah kata dari dokter nih untuk tips lah untuk vaksinasi COVID nanti. Ya, saya mohon dan saya harapkan untuk teman-teman nih ya, teman-teman khususnya AIJ dan keluarga, tolong prokes itu benar-benar ditaati. Jangan setelah divaksin nanti ya, waduh saya udah aman nih, mulai buka masker, mulai berkerumun, ya kan? Itu sebaiknya jangan. Karena yakinlah dan yakin dan percayalah setelah kita mendapatkan vaksin 2 kali dan kemudian kita memakai prokes, kita bisa terhindar dari COVID. Pasti. Oke. Anyway, terima kasih banyak ya. Terima dokter. kasih. Ya sama-sama. Bermanfaat mencerahkan Pak Ihsan ya. Kan belum cerah jadi cerah gitu dok. Kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya pastinya dokter, tidak hanya di podcast tapi juga di poliklinik atau kapanpun. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan untuk Bapak Ibu semua terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Sampai jumpa di iCast berikutnya. See you. See you.